Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rostiani dari kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelahan sel mitosis. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Pembelahan sel merupakan suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Adapun cara pembelahan sel itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada pembelahan secara langsung yaitu amitosis, dan yang kedua, ada pembelahan secara tidak langsung yaitu mitosis dan meiosis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelahan sel secara mitosis. Mitosis merupakan suatu proses pembelahan sel yang berfungsi untuk meregenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induknya dan bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses atau 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahapan yang pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada tahap interfase, materi genetik di dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi, menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari dua kromatid bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan membran nukleus pun akan menghilang. Lalu, pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan dan membentuk sebuah benang spindle. Tahap metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Tahap anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatid bersaudara pada kromosom terpisah, lalu akan menuju pada masing-masing kutub sentriol. Tahap telofase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara akan sampai di kutub sentriol dan terlepas dari benang spindle. Lalu, kromatid akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Setelah itu, akan terbentuk kembali nukleus dan inti nukleus di setiap induk. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktif akan menekan bagian tengah antara kedua kutub yang menyebabkan terpisahnya dua kutub tersebut dan menghasilkan dua sel anakan. Sedangkan pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub tersebut akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan terpisahnya kedua kutub tersebut dan akan menghasilkan dua sel anakan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.